Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4, Sehat itu penting, subtema 2, Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya, gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sahabat cerdas, sebelum kita mencari tahu tentang penyebab gangguan peredaran darah manusia, mari kita baca terlebih dahulu pantun berikut ini. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Sahabat cerdas, kedua pantun tersebut bermakna tentang pentingnya kesehatan bagi tubuh manusia. Sekarang cobalah buat sebuah pantun tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain memiliki kebiasaan merokok, konsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan, konsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan, kurang berolahraga, dan faktor keturunan. Berikut ini beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia. Pertama, jantung koroner disebabkan adanya penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Kedua, hipertensi disebabkan karena penyempitan pembuluh darah. Ketiga, anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Keempat, varises disebabkan karena terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Sahabat cerdas, tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah. Pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, menghindari makanan berlemak. Keempat, beristirahat dengan cukup, misalnya tidur teratur. Dan yang kelima, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2, Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah.
dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Sahabat cerdas, demikian tadi pantun yang dibacakan oleh Bu Guru dan Beni. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pantun? Kemudian apa yang dimaksud dengan syair? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Bersajak ABAB, baris ke-1 dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Sedangkan syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak AAAA. Syair lebih mementingkan keindahan sajak. Berdasarkan contoh dan pengertian pantun di atas, kita dapat mengetahui ciri-ciri pantun adalah bersajak ABAB. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan kedua berupa sampiran. Baris ketiga dan keempat berupa isi. Sahabat cerdas, pada subtema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, mari kita baca bacaan berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ peredaran darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Fungsi darah pada tubuh manusia adalah sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku, dan mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma.
Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Kedua, katup trikuspid yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmonal yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh darah arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak terkena gangguan. Apa saja gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Gangguan organ peredaran darah manusia yang disebabkan faktor non-keturunan antara lain anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Berikut ini perbedaan jumlah sel darah merah pada keadaan normal dan pada penderita anemia. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Berikut ini perbedaan sel darah pada keadaan normal dan sel darah pada penderita leukemia. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini perbedaan pembuluh darah normal dan pembuluh darah pada penderita jantung koroner. Sedangkan gangguan organ peredaran darah yang disebabkan faktor keturunan antara lain hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah
terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Sahabat cerdas, untuk mencegah gangguan organ peredaran darah dapat dilakukan dengan melakukan pola hidup sehat. Berikut ini beberapa upaya pencegahan terhadap gangguan organ peredaran darah. Pertama, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur dan istirahat yang cukup, menghindari makanan berlemak, dan tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Sahabat cerdas, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut ini beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Gambar pertama menunjukkan tari legong yang menggunakan properti kipas. Gambar kedua menunjukkan tari perang yang menggunakan properti pedang. Gambar ketiga menunjukkan tari bambangan cakil yang menggunakan properti busur dan anak panah. Sahabat cerdas, dari beberapa contoh tersebut, kita mengetahui bahwa properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti tari dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris, seperti selendang, panah, dan keris. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 4, subtema 2 dan pembelajaran kedua